GBI Rayon 18 kembali akan mengadakan ibadah onsite pada bulan September 2021. Berikut adalah jadwal ibadah onsite beberapa cabang GBI Rayon 18. Untuk jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite, berikut adalah beberapa persyaratan dalam mengikuti ibadah onsite. Ibadah WBI Rayon 18 akan diadakan pada hari Kamis, 9 September 2021 jam 10 pagi di YouTube GBI Rayon 18 dengan pembicara Ibu Pendeta Dr. Yunike Mesak. Shalom Jemaat GBI Rayon 18. Mari persiapkan diri Bapak Ibu untuk beribadah dan perjamuan kudus. Saya menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Rayon 18. Selamat beribadah. Ada kabar sukacita buat kita semuanya di bulan September ini. GBI Rayon 18 akan mengadakan ibadah onsite. Bapak Ibu bisa saksikan pengumuman di layar berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dan pelayanan jemaat, Bapak Ibu bisa menghubungi hotline Rayon 18 berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa scan QR code dan transfer ke nomor rekening yang ada di layar berikut ini. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesehatan bagi jasmani kami dapat beribadah hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus ketika kami bersama dengan keluarga dapat menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam, dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja.
Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Noll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang di rumah-rumah, berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya! Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Haleluya! Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, mari kita bangkit berdiri. Haleluya! Mari sama-sama dikatakan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Mari Bapak Ibu Saudara kita tepuk tangan buat Yesus. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Yang rindu dilawat oleh Tuhan lebih dahsyat lagi, kita berikan sorak-sorai.
sudah, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan kita. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan kita yang baik, Tuhan Yesus. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorak buat Tuhan kita yang baik. Sorakan. Mari ajukan kedua jempol kita bersama-sama sambil katakan, Tuhan Yesus baik. Kami bawa hati kami yang rindu menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Kami bawa jiwa kami yang haus akan Engkau ya Tuhan. Kami bawa Tuhan Yesus kerinduan kami menyenangkan hati-Mu ya Aba. Dengan setiap pujian kami,
diberkati Engkau ya Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekap hadirat-Mu, Kepada
masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, Maha Kudus. Haleluya. Oh, shikara la barashandara la marashane. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu disukakan, hati-Mu disenangkan dengan pujian penyembahan dari umat-umat-Mu ya Tuhan. Ya semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan tiba waktunya Tuhan kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan tuntunan dan kebenaran firman-Mu. Memasuki bulan yang ke-9 ini Tuhan, di mana Engkau akan memberikan arahan kepada gereja-Mu bahwa sepanjang bulan ini kami akan berbicara tentang berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tolong dan campur tangan, biar sepanjang bulan ini Tuhan, dalam pekan-pekan ini kami akan berbicara tentang menghasilkan buah pertobatan dalam kehidupan kami. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu, urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami dan urapi setiap kami. Kami siap terima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dimanapun saudara berada. Dan karena anugerah Tuhan kita sudah boleh memasuki bulan yang ke-9 di tahun ini saudara. Nah saudara, di sepanjang bulan ini kita akan berbicara dengan tema bulanan kita yaitu berbuah. Nah di dalam pekan pertama ini kita akan berbicara tentang menghasilkan buah pertobatan saudara. Di Lukas 6 ayat 43 sampai 46 katakan begini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang benar mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan dengan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah saudara, dari firman Tuhan ini dikenal buahnya, saya percaya semua kita tidak terlalu sulit untuk mengerti. Kita mau kenal pohon apa itu saudara, itu dari buahnya saudara. Dari buahnya lah kita kenal pohonnya apa saudara. Nah saudara, mungkin saudara pernah ketemu ada orang, wah begitu ketemu begitu baiknya luar biasa. Wah berbicara tentang pelayanan luar biasa. Baiknya saudara. Tapi di satu sisi dia berperilaku sangat buruk juga begitu saudara. Saudara pernah ketemu orang-orang kayak begitu saudara? Ya, nah saudara kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan kita bisa ketemu dengan orang kayak gini. Kenapa orang bisa? Satu sisi dia menampil begitu kelihatannya begitu anggun, begitu baik. Begitu rohani kelihatannya. Tapi satu sisi ketika ada trekel sedikit dalam kehidupannya, itu tanduknya muncul gitu saudara. Nah, dari ayat kisah yang kita baca ini saudara, dari perbendaharaannya keluar. Begitu dari hati saudara. Bagaimana dengan hati kita saudara? Kalau hati seorang yang masih jahat, masih dipenuhi dengan berbagai keinginan kedagingan saudara, belum bertobat saudara. Walaupun kelihatannya baik-baik saudara. Tapi begitu ada begitu dia berespon saudara. Itu akan menghasilkan sesuatu yang dari dalam dirinya akan keluar. Nah oleh karena itu saudara, di Kisah Rasul 26 ayat 20 katakan begini. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh Yudea,
dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatannya itu, saudara. Jadi ini harus kembali, saudara, sebelum kita membereskan hati kita boleh dikosmetik dengan begitu rupa, saudara. Ya, tapi pada satu titik itu akan keluar, saudara. Ya, keluar warna aslinya begitu, saudara. Nah, oleh karena itu, mari hari-hari ini kita belajar, kita perlu membereskan hati kita supaya kita bisa menghasilkan buah pertobatan, maka hati ini perlu dibereskan. Kita perlu bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, saudara. Yuk kita angkat pujian ini. Ya Allah damai sejahtera. Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Nah, saudara, pertobatan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang berbeda dari yang dulu. Nah, oleh karena itu, saudara, bertobat itu bahasa aslinya metanoia. Itu mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau Bapak Ibu rindu menghasilkan buah dalam kehidupan kita, saudara, supaya kita boleh dikenal pohon kehidupan ini dari buah kehidupan kita, saudara, maka pertobatan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang berbeda. Kita perlu berubah, saudara, kehidupan kita. Efesus 5 ayat 8 sampai 11, firman Tuhan katakan begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nah, oleh karena itu, saudara, setiap kita yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Roh Kudus melahirkan kita kembali, maka saudara, dalam kehidupan kita ada 3 tahapan yang akan terjadi, saudara. Kalau kita mau mengalami metanoia, pertobatan itu, saudara, ya. Nah, setelah Roh Kudus membersihkan, melahirkan kembali kehidupan kita, maka ada 3 tahapan yang terjadi. Yang pertama, itu akan menumbuhkan iman kita, saudara. Ya, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan, Roma 10 ayat 7, saudara. Ya, mari kita hari-hari ini banyak dengar firman Tuhan. Semakin kita banyak dengar firman Tuhan, maka iman kepercayaan kita akan timbul, saudara, yang akan memegang janji dan yang mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ini perlu hari-hari ini, saudara. Dalam situasi keadaan pandemi seperti sekarang ini, saudara, saya mau ingatkan kita, tidak lagi yang bisa kita harapkan di muka bumi ini, saudara, selain kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Oleh itu iman kita perlu ditumbuhkan, saudara, ya. Maka kita perlu banyak dengar firman Tuhan. Hal yang kedua, tahapan yang kedua akan terjadi, yaitu menggerakkan emosi, saudara. Mungkin selama ini kedagingan kita, emosi
ya mengendalikan dalam kehidupan kita. Tentu emosi-emosi yang jelek, yang buruk, saudara. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali, mau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka yang menggerakkan emosi kita adalah Roh Kudus, saudara. Sehingga saudara, pengaguman akan Tuhan, saudara, ya, setelah kita mengerti melalui pencerahan firman, saudara, kita mulai mencintai firman Tuhan. Cinta kepada firman Tuhan itu berasal dari Roh Kudus yang mengugah emosi kita. Sehingga seringkali kita mengagumkan perbuatan Tuhan. Kita bisa mengagumi kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu karena kenapa? Roh Kudus yang memulihkan emosi jiwa dalam hidup kita, saudara. Tahapan yang ketiga yaitu menaklukkan diri kepada kebenaran firman. Saudara, ini kita perlu hari-hari ini, saudara. Menaklukkan diri kita pada kebenaran firman Tuhan, saudara. Nah, ini akan mengalami perubahan hidup. Nah, perubahan-perubahan inilah yang seringkali kita sebut buah pertobatan, saudara. Kita nggak akan bisa mengalahkan kedagingan kita, menaklukkan kedagingan ini yang begitu liar ini, saudara. Oleh itu kita butuh ya firman Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita sehingga mengalami perubahan demi perubahan, sehingga buah pertobatan akan dilahirkan di dalam kehidupan kita. Saudara, waktu zaman Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang baik. Ketika kita sudah mengalami bertobat, ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara, ya Tuhan memberikan tujuan, ya tujuan bertumbuh dalam sebuah pertobatan, saudara. Kita tidak lagi, kalau kita sudah bertobat, kita tidak hanya mencari berkat, saudara ya. Kekristenan kita hanya bukan sekedar cari berkat untuk kepentingan pribadi, tapi kita sudah mulai punya tujuan hidup, yaitu berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di Lukas 13 ayat 6 sampai 9, firman Tuhan katakan begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu, untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Saudara yang saya kasihi, hari-hari ini di masa-masa pandemi seperti ini dan kedatangan Tuhan yang semakin singkat, saya mau ingatkan kita, bagi kita yang sudah lahir baru, bagi kita yang sudah bertobat, bagi kita yang sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, adakah pertumbuhan dalam iman kita? Adakah kita bertumbuh, menghasilkan buah dalam kehidupan kita, saudara? Di mana ayat yang tadi kita baca, saudara. Mungkin Tuhan tahun ini memberikan kesempatan kepada kita, supaya pohon ini dicangkul, dipupukin kembali, dengan harapan supaya tahun ini bisa berbuah, saudara. Karena kita nggak cukup menjadi orang Kristen kelihatannya daunnya lebat, saudara. Untuk apa kalau kita tanam pohon buahan, saudara, tapi cuma berdaun lebat, saudara. Kita tidak makan dari buahnya, tapi kita tentu merindukan buahnya, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, saya rindu mengajak kita hari-hari ini. Yuk, mari mumpung masih ada kesempatan. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang menjemput kita. Bisa menjemput kita secara rame-rame, yang disebut rapture. Bisa menjemput kita secara pribadi, saudara. Kita nggak tahu. Tapi mumpung masih ada kesempatan, saya rindu mendorong setiap kita, berbuahlah, bertumbuhlah, menghasilkan buah, ya, bukan menjadi orang Kristen cuma hanya sekedar mencari berkat untuk kepentingan pribadi kita, tapi mari kita bertumbuh. Mari kita seperti pohon. Kalau kita hari ini mungkin dikasih kesempatan setahun lagi untuk berbuah, yuk saya mengajak kita, berbuahlah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini yuk, bila engkau tak bersertaku. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan.
pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin, saudara. Musa tidak akan mau jalan kalau Tuhan tidak menyertainya. Saudara, saya rindu hari ini, saudara, biarlah setiap kita punya komitmen, saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, kita sudah mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Dan mari yuk kita bertumbuh. Tujuan bertumbuh, tujuan dari hasil pertobatan kita kepada Tuhan, yaitu berbuah, saudara. Ya, berbuah. Nah, esensi pertumbuhan kehidupan kita berguna bagi orang lain, saudara. Saya rindu setiap kita, kalau kita bertumbuh, saudara, pohon itu, saudara, dia kalau berbuah, tentu buahnya akan dinikmati orang lain. Dia nggak akan mungkin untuk nikmati sendiri, saudara. Masa jeruk makan jeruk, kan begitu, saudara. Tentunya buahnya akan dinikmati oleh banyak orang. Nah, esensi pertumbuhan dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita berguna bagi orang lain, saudara. Buah akan selalu dinikmati oleh orang lain, saudara. Tapi saudara sadar atau tidak, di dalam buah itu, setiap buah yang kita terima, di dalamnya juga ada benih, saudara. Ya, ada benih. Oleh itu firman Tuhan katakan, ya, ada benih, ada berkat yang kita terima itu, ada benih untuk ditanam, ada memang roti untuk dimakan, saudara. Nah, saudara, setiap benih, setiap buah yang kita terima dalam kehidupan kita, di dalamnya ada benih. Yang benih ini kalau ditanam, dia akan bertumbuh lagi, saudara. Saudara, kalau saya dikasih mangga satu, saudara, saya termasuk orang yang suka nanam, saudara. Kalau saya menikmati buah yang manis, biasanya pasti bijinya saya ambil, saudara. Saya tanam di rumah, saudara. Nah, kalau ditanam, tumbuh, saudara, pohon mangga ini tumbuh. Dan pohon mangga ini akan menghasilkan begitu banyak buah. Sehingga banyak orang akan ternikmati. Banyak orang akan terberkati, saudara. Makanya saudara, di Yohanes 15 ayat 5-8 katakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, saya berharap kita semua adalah murid-muridnya Tuhan Yesus yang sejati. Artinya apa, saudara? Kita menghasilkan buah. Dari hidup kita menghasilkan buah bagi banyak orang lain, saudara. Dan buahnya tetap bisa dinikmati oleh siapa saja, saudara. Pohon, saudara, kalau pohon, contoh pohon mangga begitu, saudara. Kalau pohon mangga, saudara, dia berbuah. Mungkin dengan susah payah dia menghasilkan buah. Setelah musim buah, buahnya banyak, saudara. Tentunya, saudara, dengan buah-buah yang ada di pohon itu akan menambah beban pohon itu, bukan, saudara? Itu akan jadi berat loh, saudara. Kalau pohon itu bisa bicara, dia akan bilang, saudara, ini bebannya bertambah dengan banyak buah yang ada dalam tubuhnya, di pohonnya. Oleh itu diharapkan ada orang yang datang bisa meringankan beban itu dengan memetik buahnya, saudara. Saudara, saya mau ingatkan kita, mungkin sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen. Sekian lama kita menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Saya nggak tahu hari-hari ini Tuhan mau ingatkan saya. Ingatkan kita semuanya. Sudahkah hidup kita jadi berkat bagi orang lain? Apakah hidup kita menjadi berkat? Menjadi berguna bagi orang lain?
Saya rindu hari-hari ini saudara, yuk menjelang kedatangan Tuhan yang semakin singkat. Jangan lagi kita hanya untuk kepentingan pribadi kita. Tapi biar hasilkan buah itu, dan buah itu dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita saudara. Dan sekarang orang-orang sekeliling kita akan melihat, wow, aku menemukan kasih Tuhan. Kita nggak perlu pegang label saudara, ya. Kita nggak perlu pasang merek saudara. Saya ingat saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus, untuk pertama kali mereka disebut orang Kristen, bukan karena mereka ngaku-ngaku orang Kristen, saya orang pengikut Kristus tuh, saudara. Enggak, saudara. Tapi murid-murid waktu itu, saudara, disebut orang Kristen yaitu di kota Antioquia, saudara. Untuk pertama kalilah orang-orang Kristen dijuluki orang Kristen, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus dijuluki orang Kristen. Karena kenapa? Karena perbuatan mereka. Murid-muridnya melakukan banyak hal yang bisa dinikmati. Ya, buah pelayanannya bisa dinikmati oleh orang sekeliling itu. Makanya orang-orang kota Antioquia menjuluki dia orang Kristen, saudara. Nah, saya berharap ini terjadi hari-hari ini pada kita. Kita nggak perlu pasang merek. Kita nggak perlu pengakuan bahwa kita orang Kristen, kita begini, kita nabi, kita punya jawatan setinggi apa. Itu nggak perlu, saudara. Tapi saya rindu mengajak kita hari ini. Sudahkah engkau jadi berkat di mana? Kalau engkau kerja di kantor, saudara. Ketika engkau cuti, adakah yang mencari engkau? Kan punya komunitas, ketika engkau tidak hadir di situ, engkau dicari, dirindukan, saudara. Jangan sampai saudara kerja di kantor, saudara sudah cuti, mungkin sudah selesaikan habis cuti 14 hari. Lalu saudara kembali ke kantor, lalu tanya, teman-teman saudara akan tanya, Anda sudah cuti? Sudah. Itu tanda saudara, berarti kehidupan kita tidak membawa dampak bagi orang sekeliling kita. Kehidupan kita tidak membawa influence bagi mereka. Saya rindu hari ini saudara, sebagai anak Tuhan. Yuk, biarlah saudara kita akan disebut sebagai murid-murid Kristus. Murid-murid yang sejati, karena kenapa? Kita tidak hidup untuk diri kita. Kita berbuah untuk banyak orang lain, sehingga orang lain bisa menikmati buah itu. Dan bagaimana kita bisa, pohon itu bisa bertumbuh saudara dengan baik dan bisa berbuah. Mau tidak mau dia harus tertanam saudara. Kalau saudara rindu pohon kehidupanmu bisa bertumbuh dengan baik, kalau engkau ditanam di satu tempat, nggak lama engkau pindah lagi saudara. Habis itu dipindahin lagi terus saudara. Lama-lama pohon itu akan mati saudara. Kalau engkau mau bertumbuh dan berbuah, engkau perlu tinggal satu tempat. Pohon akan bisa berbuah lebat kalau dia tertanam di satu tempat. Jangan dipindah-pindahkan. Sebab akar-akarnya akan merambat ke dalam tanah, mendapatkan suplai makanan yang cukup sehingga dia akan bisa menghasilkan buah. Begitu juga kehidupan kita. Kalau saudara tidak pernah tertanam di satu gereja, saudara, bagaimana Anda bisa bertumbuh dengan baik? Saya rindu mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini. Ambillah keputusan saudara. Tertanamlah di satu gereja lokal. Memang saudara akan diproses, dibentuk saudara. Engkau akan dipupuk. Tapi itu semua untuk pertumbuhan kita. Supaya bisa menghasilkan buah yang baik. Ayat yang terakhir Mazmur 92. Saya mau bacakan Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 katakan begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar untuk membangkitkan. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saya rindu saudara mulai hari ini. Biarlah hidupmu menemukan arti. Menemukan meaning di dalam hidupmu. Mulailah menjadi berkat bagi orang lain. Itulah tujuan hidup kita. Itu adalah desain Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah berarti dalam hidupmu kalau engkau menjadi berkat bagi orang lain. Hasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.
ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah dadaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Uriala barashandara la marashandi. Oh ya la 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 barashandara la 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 bara bara baba shandara la bara 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 bara. Oh shikara la barashandara la bara Roh Kudus, urapi setiap anak-anakmu Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu, kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan. Shikara la la barashandara la la bara 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 baba shandara la. Urapi Tuhan, urapi. Biarlah Tuhan, supaya kehidupan kami boleh produktif hari-hari ini. Kami boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus, urapi setiap nama. Penuh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan urapan yang kami terima hari ini. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat sudah diangkat Tuhan. Bahkan Tuhan, kami akan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah dan urapi setiap umat-umat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami akan siapkan diri kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, penuhi kami Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita akan siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita minta masing-masing di hadapan Tuhan, minta ampun. Mari bereskan, ada hal-hal yang belum beres, saudara. Mari kita bertobat, kita bersungguh-sungguh kembali pada Tuhan. Minta saudara berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Minta ampun supaya perjamuan kudus ini jadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni setiap kami. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Dengan darah Yesus, darah-Mu mengampuni segala dosa dan kesalahan. Ampuni Tuhan kesalahan hamba-Mu, kesalahan kami semuanya Tuhan. Ampuni Tuhan, sucikan, kuduskan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pengampunan yang Engkau sudah berikan Tuhan. Sehingga kami boleh layak makanan minum, sehidangan yang Engkau sucikan, kuduskan, roti dan anggur dengan kuasa darah-Mu. Sehingga roti ini benar-benar jadi tubuh-Mu. Dan anggur ini benar-benar jadi darah-Mu ketika kami makan dan minum. Jadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya.
Saudara pegang roti dengan tangan kananmu dan angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu, angkat tinggi dari kepalamu, ini ada darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari angkat ucapan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Oh my life, oh my life, you have been faithful. Oh my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh my life, you have been faithful. Oh my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Melalui perjamuan kudus yang kami terima hari ini, semuanya kami sudah dipulihkan, disehatkan. Dan kami akan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita angkat tangan kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di sepanjang bulan September ini. Bapa, Kau lihat Tuhan umat-umat-Mu di sepanjang bulan ini berulang tahun dengan tambahnya umur Tuhan. Seturut dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran umur panjang ada di tangan kanan-Mu. Di tangan kiri-Mu ada kekayaan dan kehormatan. Kau akan berikan melimpah-limpah. Apa saja diperbuatnya Engkau punya berhasil dalam merayakan ulang tahun sepanjang bulan ini. Berkat dan anugerah dan kesehatan yang melimpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Umat-umat-Mu Tuhan akan hari ini datang tidak dengan tangan hampa. Tapi akan membawa persembahan yang terbaik. Persembahan yang dibawa oleh umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Biarlah seluruh umat-Mu akan mengembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Berkat anugerah Allah melimpah atas setiap umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini